Pemirsa, anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya sendiri ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka mengaku hilaf namun enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau Anda kata udah paham. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku bernama George Sugama Halim yang merupakan anak pemilik toko roti ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Di gelandang ke Polres Metro Jakarta Timur, tersangka yang telah mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat ditampilkan di depan awak media. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, dari hasil penyidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi atas peristiwa itu, penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang. Polisi juga menyatakan, dari pemeriksaan pelapor atau korban sama sekali tidak menyinggung pernyataan tersangka yang kebal hukum. Sementara itu, tersangka mengaku hilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Atau nggak jalan sendiri? Padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Mau komen? Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang bener bang merasakan. Sebelumnya, tersangka menganiaya pegawai wanita di toko roti yang dimilikinya di Cakung, Jakarta Timur. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara tersangka sesumbar kebal hukum. Penganiayaan berawal ketika korban menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku dengan alasan pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku sudah beberapa kali melakukan kekerasan ke para karyawannya. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan anak pemilik toko. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara pelaku sesumbar kebal hukum. Kejadian bermula ketika korban yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku berinisial G untuk membawa makanan yang dipesan pelaku secara online ke ruang kamar pribadi G. Korban menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan. Dan sebelumnya G pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Pada saat kejadian terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut, pegawai lainnya hanya bisa diam melihat tindakan penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Pelaku melempar kursi dan mesin alat pembayaran non-tunai ke arah korban. Hanya orang tua dari G lah yang berupaya menyelamatkan korban dengan cara menarik korban keluar toko dan menyarankan agar melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Pelemparan tidak hanya berhenti di situ. Pelemparan benda keras lainnya terus terjadi sehingga akhirnya berhenti sendiri setelah korban alami pendarahan di kepala. Pelaku pun melarikan diri. Korban langsung dibawa ke klinik setempat. Dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu.
Tim polisi Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan pemeriksaan pada saksi dan korban serta pelaku penganiayaan. Ya, waktu mau pulang dilempar lagi sampai kena. Itu kena semua itu ya? Kena semua ke badan saya semua. Ke badan. Oh, nggak ada yang nolong waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, saya di situ cuma berdua sama teman saya satu. Oke. Terus sampai akhirnya waktu mau ngambil handphone itu dilempar, Mbak Dwi tersudut ya? Iya. Kena kepala itu ya? Kepala. Itu yang ada bocor di foto itu ya? Iya. Di situ ya? Nah, lantas apa yang terjadi, Mbak? Terus di situ pas udah berdarah, tapi saya nggak tahu kalau di situ udah berdarah, tapi saya udah megangin kepala saya begini. Terus dia mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Yang dia ngomong apa? Saya kebal hukum itu sebelum melakukan apa setelah melakukan? Itu dia kejadian sebelum ini. Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya, Bu? Bulan September. Oh, jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi, ada kepada yang lain juga? Kenapa? Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Iya. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Kena kaki? Oke. Kalau terus dia juga lempar saya pakai meja, tapi nggak kena. Nggak kena. Nah, yang makanya dia ngomong karena merujuk ke kejadian sebelumnya bahwa dia kebal hukum. Iya. Oke. Sampai setelah berdarah, Mbak dibawa ke rumah sakit gitu? Ke klinik. Ke klinik penggilingan situ? Iya. Oke, lanjut. Abis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung, dan di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Iya. Itu hari itu juga, hari yang sama. Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain yang berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan.
Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, santai aja. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, ghosting lah. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Jainuddin. Oke, dari tim ini ya, timnya Pak John ya? Iya. Oke. Saya juga dikasih bantuan oleh Bang John kerja di perusahaan High Five. Sama saya juga kuliahkan di universitas terbaik di Jakarta sampai lulus. Alhamdulillah ditolong ya. Jadi selanjutnya didampingi tim lawyernya dari Pak John ya nih ya? Iya. Iya, betul. Oke. Sampai akhirnya kemarin ditangkap, coba cerita terus. Dilanjutkan, mungkin tim advokasinya bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Habibur Rahman, pimpinan rapat Komisi 3 beserta jajarannya, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, dan Bapak Kapolres Jakarta Timur beserta jajarannya. Jadi dalam konteks kasus ini memang sangat memprihatinkan ya, karena bukan hanya kasus hukum yang terjadi, tapi kasus moral. Karena selain mendapatkan kekerasan, dia juga mendapatkan penghinaan. Apakah seperti itu di negeri ini gitu loh. Dan itulah yang sangat kita sayangkan, sampai ada dia kebal hukum. Ya, Pak. Lalu pemeriksaannya sampai hari ini gimana Pak? Sejauh ini pemeriksaan, walaupun kami baru menerima kuasa itu tanggal 15 apa Pak? 15 Desember. Oh, Desember. Iya. Kejadiannya 17 Oktober. Oke. Nah, selama ini ada nggak, ada dari Oktober ke Desember, ada yang bisa cerita nggak prosesnya seperti apa pemeriksaan? Tanggal 15 itu kebetulan saudari Ayu ini juga melakukan pemeriksaan pada saat itu, dan dia juga mencoba menghubungi pengacaranya, namun tidak ada respon. Makanya malam itu juga kita dampingi. Langsung diambil alih ya? Iya, betul. Terlantarkan oleh pengacara yang lama, mungkin begitu ya? Betul, pimpinan. Jadi sekalian saya mendampingi Ayu, dan juga saya menggali informasi seperti apa melalui penyidik, dan berdasarkan keterangan yang ada, ya proses normatif, tidak ada kendala. Mungkin kenapa proses itu jadi terkendala ataupun dianggap lama, karena memang pengacara ini juga penyebabnya gitu loh. Jadi komunikasi itu tidak lancar gitu loh. Dari penyidik ke pengacara tidak lancar, dari korban juga ke pengacara tidak lancar, seperti itu. Sampai sekarang pun pengacaranya menghilang, nggak bisa dihubungin. Seperti itu gitu loh. Dan saat itu juga dari penyidik dapat informasi ini segera naik sidik perkara itu gitu loh. Jadi ya saya apresiasi dan berterima kasih. Tanggal 15 itu juga gitu loh. Dan malamnya kan langsung dilakukan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Kairo, Mesir. Presiden Prabowo akan hadiri KTT G8 yang digelar pada 17 hingga 19 Desember mendatang. Dan kedua, menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir
Abdul Fattah El-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi ketua D8. Karena itu saya hadir, dan dalam selesainya KTT itu saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya sudah koordinasi dan sudah memberi petunjuk kepada seluruh kabinet, kepada wakil presiden, dan persiapan untuk Natal dan Tahun Baru sudah matang, dan saya kira semuanya akan berjalan lancar, tetapi tetap dengan sarana komunikasi yang baik. Setiap saat saya bisa dihubungi, sehingga kalau ada keputusan penting semua pihak dapat konsultasi langsung dengan saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Tentunya kita berdoa selalu Tuhan Yang Maha Besar akan meridhoi dan melindungi semua kegiatan kita dengan niat yang terbaik. Terima kasih. Selamat siang, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Selesai.